Ya, inilah yang terjadi kalau dua Manchester bapuk ini dipertemukan di kompetisi Premier League. 90 menit tanpa gol. Benar-benar sebuah pertandingan yang sangat wow. Di laga tadi hanya ajang untuk menunjukkan skill dari kiper masing-masing tim. Selebihnya ya seperti itulah. Bagus ya nggak terlalu, jelek ya nggak terlalu. Ya. Satu-satunya yang bagus hanya Andre Onana. Luar biasa. Sisanya ya kata ngomong gak jelas, gua akeh sing gak terima. Kata ngomong apik kok gak ono gole. Lucu, lucu, lucu. Halo dulur, selamat datang di Medu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, kita nggak perlu terlalu membuli di laga tadi karena sebetulnya kita masih bisa meraih 1 poin. Meskipun secara keseluruhan masih banyak hal yang perlu kita kritisi, tapi berdasarkan klasemen Manchester United saat ini, ya 1 poin merupakan sebuah hasil yang sangat penting. Meskipun secara performa menurutku sudah lumayan bagus, tapi secara keseluruhan tetap ini bukanlah hasil yang kita inginkan dan sang pelatih inginkan maupun para pemain. Sebetulnya kalau kita melihat secara pertandingan selama 90 menit, para pemain Manchester cukup konsisten, tampil cukup rapi, tidak terburu-buru dalam bangun serangan, dan itu sudah dilihatkan dari pertandingan sebelumnya ketika melawan Nottingham Forest. Tetapi tidak berbeda jauh dari pertandingan sebelumnya, ketika ada momentum di sepertiga akhir, ya finishing selalu menjadi mimpi buruk bagi Manchester United. Ya, para pemain di lini serang selalu kesulitan untuk klinis ketika berada di dalam kotak penalti. Para pemain selalu kesulitan untuk mencetak gol ketika ada momentum-momentum yang seharusnya bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Peluang-peluang yang masih sering disia-siakan oleh para pemain. Sangat disayangkan, tapi ya seperti itulah kenyataannya. Ya memang gimana ya? Kalau kita lihat secara performa dari masing-masing individu, nah ini kita akan melihat mengapa di pertandingan tadi hasil 0-0 itu merupakan hasil yang harus bisa kita terima. Nah, ini tidak luput dari performa masing-masing pemain yang menurutku masih kurang maksimal, masih kurang efektif ketika menjalani pertandingan tadi. Kita lihat dari performa dari Andre Onana, ya menurutku Andre Onana pemain terbaik di laga tadi, harusnya jadi player of the match, ya pemain terbaik di laga tadi, bahkan dia ada 6 kali save di laga tadi. Beberapa peluang dari Manchester City menurutku sangat berbahaya, terutama tendangan-tendangan di luar kotak penalti. Tapi yang membuat kita kaget adalah Andre Onana sangat serius di laga tadi. Bahkan dia bisa menjaga gawangnya tetap bersih selama 90 menit. Benar-benar penyelamatan yang luar biasa menurutku, karena peluang-peluang dari Manchester City juga cukup berbahaya, ya terutama tendangan-tendangan di luar kotak penalti ya. Maka dari itu di laga tadi menurutku Andre Onana yang secara performa paling bagus. Karena ya tugas utama kiper ya menjaga gawang. Ketika gawangnya tidak kebobolan, ya menurutku Onana sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu loh. Selanjutnya kalau kita lihat di lini pertahanan, menurutku sudah lumayan solid ya, dengan skema 3-4-3, para pemain di lini pertahanan sudah mulai beradaptasi, sudah mulai terbiasa, dan chemistry antar pemain menurutku sudah mulai terbentuk. Bahkan pemain seperti Harry Maguire ada beberapa blocking-blocking yang sangat krusial menurutku di laga tadi, terutama di babak pertama. Terus untuk Nocer Mazraoui dan Leny Yoro juga sudah ya bisa lah mengantisipasi beberapa momen-momen yang cukup berbahaya. Secara keseluruhan lini pertahanan cukup solid menurutku. Bahkan ketika Harry Maguire diganti oleh Victor Lindelof, ya Lindelof tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan bagi tim. Jadi untuk lini pertahanan harusnya ini bisa terus dipertahankan.
konsistensi inilah yang masih belum bisa dijawab oleh para pemain Manchester United. Dan aku berharap dimulai dari lini pertahanan ini secara bertahap harusnya bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena apa? Ketika kemarin Manchester United kalah 1-0 atas Nottingham Forest dari gol counter attack, dan di laga tadi akhirnya ada sedikit kemajuan ya. Setelah kebobolan 1 gol, sekarang tidak kebobolan sama sekali. Mungkin di laga selanjutnya baru Manchester United meraih kemenangan, yaitu di kompetisi Europa League saat melawan Lyon. Nah, kita bisa lebih optimis lagi. Mungkin di 2 match ini ada apa ya? Match fitness lah. Karena sudah libur cukup lama setelah jeda internasional, jadi di 2 pertandingan ini dijadikan oleh para pemain Manchester United untuk melatih kebugaran para pemain. Oke, lanjut kita lihat di lini tengah. Dimulai dari wingback kanan dulu. Kalau kita lihat secara performa dari Diogo Dalot, menurutku sangat bagus ya di laga tadi. Nggak kayak Diogo Dalot seperti biasanya. Beberapa crossingnya juga cukup berbahaya. Terus secara keseluruhan menurutku Diogo Dalot ya tampil bagus. Tapi yang cukup disayangkan dia memperoleh kartu kuning di laga tadi. Kalau kita lihat untuk posisi wingback kiri, nah wingback kiri ini yang apa ya? Kalau kita melihat Patrick Dorgu ini, oke lah, dia ketika bantu bangun serangan di sepertiga akhir, secara positioning itu sangat bagus Patrick Dorgu ini. Tapi ya ketika di dalam kotak penalti, ketika ada momentum dia harusnya melakukan shoot, ini yang masih menjadi kendala bagi Dorgu. Karena apa ya? Di babak pertama terutama tadi ya, dia sudah ada 2 peluang yang harusnya ya kalau finishingnya bagus, kalau dia ada momentum dan bisa melakukan eksekusi dengan baik, harusnya gol. Tapi ya namanya Dorgu ya, mungkin kualitasnya masih seperti itu. Ketika dia ada momentum untuk melakukan eksekusi, melakukan shoot, ya jelek sumpah. Kamu tahu ya, di babak pertama itu lebih banyak gregetannya gitu loh. Greget sumpah tuh, greget tuh. Masa wah kayak peluang kayak ngono loh. Tendangnya nguasal kabeh tuh, finishingnya gak ono sing jelas wis. Salah satunya Dorgu ini ya, beberapa kali ada momentum itu masih disia-siakan gitu loh. Sangat sayang sekali. Aku ndelok cancuk bangsat Dorgu gitu. Kok iso Luis. Ya Allah, ya mungkin masih belum terbiasa ya ketika harus menjadi eksekutor dalam kotak penalti gitu loh. Ketika ada momentum, tapi ya inilah yang selalu menjadi masalah ketika di dalam kotak penalti, ketika di sepertiga akhir ya masih belum klinis, masih belum apa ya, insting mencetak golnya itu tumpul. Sayang sekali Patrick Dorgu. Selanjutnya kalau kita melihat di duet gelandang tengah ya antara Casemiro dan Manuel Ugarte, menurutku Manuel Ugarte agak kurang ya di laga tadi. Beberapa kali dia masih agak panik gitu loh. Ketika menerima bola dari rekan setimnya, terus ketika dipres masih ada perasaan agak panik gitu loh, panikan gitu loh. Dan dia juga ada beberapa peluang yang masih belum bisa dikonversi menjadi gol, meskipun itu bukan kewajiban dia ya untuk mencetak gol, tapi ketika ada kesempatan di sisi kiri dalam kotak penalti, ya ampun tendangannya nggak jelas. Terus ketika ada peluang juga di depan gawang, ya sayang sekali itu melenceng beberapa meter. Tapi secara keseluruhan untuk gelandang tengah menurutku secara performa masih lebih bagus Casemiro. Karena dia benar-benar bisa menjaga kestabilan di lini tengah dalam memutus aliran bola dari pihak pemain Manchester City. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di lini serang, ya ampun. Ketika Bruno diplot sebagai pemain nomor 10, pemain winger, ya ini apa ya? Tadi itu ada beberapa momentum ketika Bruno menjadi pemain sayap ya. Guering terus sampai lali crossing. Meskipun ada beberapa apa ya umpan-umpan kunci yang berbahaya dari Bruno, shot-shot yang berbahaya dari Bruno, tapi ya
masih belum klinis saja di dalam kotak penalti. Terus kalau kita melihat Alejandro Garnacho, ya kesalahan di pertandingan sebelumnya masih belum berubah ya di laga tadi. Garnacho ini selalu kesulitan ketika dia tampil sebagai starter meskipun tidak ada pemain lain yang layak untuk tampil sebagai starter. Ketika ada kesempatan dia harusnya melakukan passing, dia memilih melakukan shoot. Tapi ketika ada kesempatan harusnya melakukan shoot, masih melakukan dribble yang nggak jelas. Sampai heran, sumpah heran. Dan yang terakhir Rasmus Højlund, dengan segitu banyak kesempatan waktu yang diberikan selama dia menjalani pertandingan, ya kayak kontribusinya nggak kelihatan gitu loh. Justru yang lebih kelihatan ketika dia digantikan dengan Joshua Zirkzee bersamaan dengan Mason Mount yang menggantikan Manuel Ugarte. Akhirnya kan Bruno lebih ditarik ke tengah. Untuk posisi nomor 10 ada Alejandro Garnacho dan Mason Mount dengan ujung tombaknya Joshua Zirkzee. Justru ketika formasinya berubah dengan pemain pengganti ini, skema dalam bangun serangan itu lebih terlihat, lebih variatif antara Alejandro Garnacho dengan Mason Mount. Pun Joshua Zirkzee juga ada beberapa tendangan yang cukup berbahaya menurutku. Di menit ke sekitar 70-an lah, 75 lah. Shot dari Joshua Zirkzee itu, waduh, kalau tidak ditepis oleh Ederson itu pasti gol. Terus ada bola muntahan yang bisa dieksekusi juga dengan Mason Mount, tapi sayang masih bisa diblok oleh pemain Manchester City. Tapi untuk menciptakan serangan di dalam kotak penalti itu lebih variatif. Terus pressing dari Joshua Zirkzee menurutku sangat bagus, meskipun ada beberapa momentum para pemain Manchester United ini masih seringkali salah passing gitu loh. Secara skema menurutku perlahan udah mulai rapi, udah mulai kebentuk, para pemain tidak terburu-buru, para pemain tidak gampang panik ketika dalam penguasaan bola. Tetapi ya kadangkala ada pemain itu beberapa kali passing nggak nyampe, passing salah. Terus ketika dalam penguasaan tiba-tiba kehilangan bola dengan mudahnya. Aduh, ini untungnya City juga lagi jelek gitu loh. Kalau City lagi bagus ya, ada Haaland, KDB juga lagi on fire. Waduh ya pasti kalah kalau pemain Manchester United secara performa masih seperti ini gitu loh. Ya secara keseluruhan kalau kita melihat performa dari masing-masing pemain, menurutku cukup konsisten kalau kita tolak ukurnya dari pertandingan sebelumnya dan ada kemajuan karena sebelumnya kalah dengan Nottingham Forest dan sekarang meraih hasil imbang dengan tidak mencetak gol sama sekali. Dan ini sudah sangat menjawab ya kebutuhan Manchester United. Yang utama di bursa transfer musim panas mendatang adalah mendatangkan pemain yang sudah matang di lini serang. Sudah nggak ada alasan lain. Sebagus-bagusnya lini pertahanan dan lini tengah, kalau lini serangnya nggak pernah tajam, nggak pernah klinis untuk mencetak gol, ya tetap akan sulit untuk meraih kemenangan gitu loh. Sebagus-bagusnya lini pertahanan, kalau nggak bisa mencetak gol, ya tetap kosong-kosong hasilnya seperti ini. Mau bagaimanapun bagusnya Andre Onana, pemain di lini pertahanan lumayan kokoh, lini tengah yang bisa menstabilkan jalannya pertandingan. Kalau finishingnya tetap bapuk ya kayak gini. Bahkan menurutku selama jalannya pertandingan Manchester United itu baru panas di menit ke 80. Jadi 10 menit akhir baru ganas juga nih para pemain Manchester United. Tapi di awal-awal babak pertama, babak kedua ya berusaha menjaga tempo gitu loh. Masih sangat berhati-hati, terus ya ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan passing, kehilangan bola seperti itu. Baru di 10 menit akhir, sangat seru jalannya pertandingan. Dan para pemain Manchester United baru
menunjukkan taringnya gitu loh. Meskipun taringnya juga nggak berbahaya gitu bagi Manchester City. Ya cukup menghibur lah. Paling nggak kita nggak jengkel setelah pertandingan selesai karena masih berhasil meraih 1 poin. Memang sudah serendah itu ekspektasi kita sebagai fans. Bisa meraih 1 poin pun sudah agak bahagia gitu loh. Bayangkan dulu, wah 3 poin biasa, 3 poin memang layak. Sekarang mendapatkan 1 poin itu udah setengah mati gitu loh mendapatkannya. Memang sedih, tapi ya beginilah adanya gitu loh. Oke, mungkin itu dulu ya review santai dari pertandingan di Derby Manchester. Memang nggak gimana-gimana, mau terlalu marah juga ya memang kondisinya seperti ini. Disyukuri juga, ya nggak apa-apa lah, memang seperti ini keadaannya. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.